Lampau ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah teman-teman, baik kabar. Semoga teman-teman diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini masih terus menggelorakan semangat kebenaran dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan anak buahnya. Katanya sekarang judul cerita India ini sudah berubah. TKP-nya yang tadinya ada di Duren 3 tiba-tiba pindah ke Magelang. Wow, kayaknya waktu itu salah menyusun skenario ya. Jadi akhirnya ya di pertengahan senarionya dirubah. Ya nggak apa-apa ya, suka-suka sutradara ya sama produsernya ya kan. Nah, lalu yang lucunya lagi, korban pencemek-cemekan alias pelecehan seksual ini katanya dicemek-cemeknya itu di Magelang. Tapi si korban ini dia pulang sama pelaku pencemek-cemekan, Brigadir Joshua. Apakah mungkin korban pelecehan seksual mau pulang dengan pelaku yang katanya mau melakukan pelecehan seksual? Kalau Nyai sih nggak mau. Ngapain? Kalau Nyai, karena Nyai normal, Nyai sehat, ya kan? Tapi kan beda kalau sama Putri Ibu Jenderal ini kan beda ya. Nah, lalu apakah ada seorang suami mengizinkan istrinya pulang bersama pelaku pelecehan seksual? Enggak kan? Enggak ada lah. Tapi kan beda lagi sama Verdi Sambo, dia percaya-percaya aja sama pelaku pelecehan seksual. Itu luar biasa ya, hatinya Verdi Sambo luar biasa baik sekali. Nah, lagi yang keanehannya lagi ya, sebenarnya Nyai tahu motif yang sebenarnya, tapi nanti Nyai buka, ya kan? Nah, gini loh, masalah pemerkosaan kita sudah biasa mendengar, masalah pelecehan seksual kita sudah biasa mendengar, dan biasanya pelaku pelecehan seksual akan dipajang dan dikasih tahu bukti-buktinya, visumnya adanya pelecehan seksual. Tapi kalau ini kan nggak ada bukti, saksi nggak ada. Hanya katanya si Bu Jenderal ngadu sama suaminya sampai suaminya malu, dan ini masalah harkat martabat rumah tangganya dia sebagai kepala rumah tangga. Wah. Lalu masalah pejabat punya istri simpanan itu biasa. Pejabat selingkuh itu biasa. Ya, itu biasa. Masalah narkoba juga biasa. Masalah uang money laundry juga udah biasa. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya. Cuman ada satu yang mereka tutup-tutupi. Kenapa dibilang itu sangat sensi sekali, dan itu hanya urusan orang dewasa? Karena ada Verdi Sambo teng deng deng teng deng deng teng deng 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 dengan Joshua. Dah. Makanya terjadi pembunuhan berencana karena sakit hati, karena cemburu. Bukan masalah pelecehan seksual, juga bukan masalah perselingkuhan, tapi masalah teng deng 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 teng deng 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 teng deng deng deng. Nanti akan Nyai buka pelan dan pasti. Dan ingat ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya pihak kepolisian dan pihak Verdi Sambo menutupi kasus ini, akan terbuka sendirinya. Ya, karena mereka sendiri bikin skenario aja berubah, bisa dibaca oleh masyarakat. Apalagi Nyai, ya Nyai tahu motif yang sebenarnya, tapi ya sudahlah ya. Kalau sampai motif yang sebenar-benarnya ini terungkap, maka kepolisian Republik Indonesia akan sangat malu. Ternyata jenderalnya, dan negara juga malu. Masalah punya istri simpanan biasa, nggak aneh ya. Makanya masalah istri simpanan di up mulu, itu mah untuk menutupi hal yang sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, nanti kita lihat aja apa yang terjadi sama mereka yang ikut berkonspirasi dan menyeting kasus ini. Akan ada satu kekuatan Allah untuk membinasakan mereka-mereka yang bersikap zolim, bersikap jahat. Lihat aja, kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya di hadapan mereka-mereka yang zalim kepada orang kecil, orang susah, orang yang nggak mampu. Kita lihat aja ya. Nah teman-teman, kita sudah bisa menilai bagaimana kasus ini arahnya kemana. Endingnya kasus ini akan baik. Mereka akan berusaha menutupi. Mereka kalau bisa
semua orang tuh disuruh tutup mulut. Karena mereka malu kalau ketahuan yang sebenarnya. Nyai tahu, nanti akan Nyai bongkar. Ada waktunya itu terbongkar, tapi ya mudah-mudahan aja terbongkarnya bukan dari mulut Nyai ya, tapi terbongkarnya oleh satu kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat aja, pelan dan pasti kebenaran di atas kebenaran akan terungkap seadil-adilnya di negara ini. Sepandai-pandainya kalian menutupi, akan ada sesuatu yang terjadi. Ingat, doa orang yang teraniaya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga doa dari orang yang tulus. Seluruh masyarakat Indonesia yang tulus mendoakan kasus ini untuk Brigadir Joshua, keadilan untuk Brigadir Joshua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hatilah kalian yang berkonspirasi. Hati-hati kalian.